Ya, sebetulnya kita membuat apa yang kita sebut sebagai indeks cawapres ya. Jadi indeks cawapres ini datang dari asumsi bahwa dari pengalaman politik kita dari pemilu ke pemilu ya, cawapres itu tidak ditentukan hanya berdasarkan survei elektabilitas ya. Kalau capres memang mayoritas dilihat bagaimana elektabilitas tokoh tersebut yang minimal dilihat dari survei-survei yang kredibel ya. Nah, namun cawapres itu tidak hanya semata dilihat dari elektoral, faktor elektoral, tapi ada faktor-faktor yang lain. Nah, sebetulnya kalau kita lihat faktor yang lain ini cukup beragam ya. Karena yang menentukan cawapres ini kan para elit politik ya, para ketua umum partai atau para elit yang berkumpul dalam koalisi itu yang menentukan siapa cawapres. Nah, dalam pertimbangan mereka ini cukup beragam. Kita misalnya kita tidak pernah tahu apa yang menjadi pertimbangan Ibu Mega misalnya dalam menentukan nanti cawapresnya Pak Ganjar ya, atau apa yang menjadi variabel yang utama menjadi pertimbangan utama Pak Prabowo dalam menentukan cawapresnya. Namun dari sejarah pemilu kita bisa melihat setidaknya ada 4 variabel lain di luar faktor elektabilitas yang bisa menjadi pertimbangan dalam memilih cawapres ya. Alas yang faktor variabel yang pertama adalah kuasa tiket ya atau ketum partai. Ini sebetulnya pernah terjadi di pemilu tahun 2009 ya. Ketika itu Pak Wiranto kemudian mengambil Pak Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden ya. Di pemilu 2009 ya. Ini karena faktor Pak JK sebagai ketua umum Golkar saat itu ya. Kemudian alasan kedua misalnya variabel kedua adalah jaringan sumber dana ya. Jaringan sumber dana ini juga ada historis pemilunya. Di tahun 2019 misalnya Pak Prabowo mengambil Sandi sebagai calon wakil presiden. Saat itu bukan karena faktor elektabilitas tapi jaringan sumber dana atau sumber logistik yang mungkin dipunyai oleh Pak Sandi. Kemudian yang ketiga misalnya variabel berasal dari tokoh ormas ya, tokoh dari ormas besar. Ini terjadi di pemilu 2019 ketika Pak Jokowi mengambil Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Satu lagi soal pengalaman pemerintahan ya. Pengalaman pemerintahan ini misalnya kasusnya di tahun 2014 Pak Jokowi mengambil Pak JK sebagai calon wakil presiden ya karena pengalaman Pak JK dalam pemerintahan di pemerintahan pusat. 4 alasan ini ditambah sama alasan elektoral, ini yang 5 variabel ini yang kita sebut sebagai indeks cawapres ya. Nah, dalam 5 variabel ini kemudian kita uji ya ke 8 nama ya cawapres dengan melibatkan apa yang kita sebut sebagai panel expert ya atau expert judgment. Jadi ada sejumlah apa namanya expert yang kita libatkan ya. Mereka umumnya adalah para akademisi yang kita minta untuk menilai 8 nama cawapres ini di antara 5 variabel tersebut. Sehingga hasilnya memang tidak ada satupun cawapres yang memenuhi 5 variabel yang kita buat, hanya satu nama yang kemudian memenuhi 3 variabel, yaitu Pak Erlangga Hartarto ya, Ketua Umum Partai Golkar, karena dia memenuhi variabel pertama adalah ketua umum partai atau kuasa tiket, yang kedua dia memenuhi variabel pengalaman pemerintahan, dan yang ketiga memenuhi variabel jaringan sumber dana. Jadi itu mungkin temuan kita yang berbeda dengan temuan beberapa lembaga survei yang lain. Iya, pasti ya karena kompetisi yang ketat antara 3 nama ini, faktor cawapres akan menjadi penting ya. Sehingga pasti para capres akan melihat siapa cawapres yang mampu kemudian memudahkan mereka untuk pertarungan di 2024 nanti ya. Selain mungkin masing-masing capres, masing-masing koalisi nanti akan saling melirik ya siapa yang kemungkinan akan diambil oleh misalnya Pak Prabowo akan melihat siapa yang kemungkinan diambil oleh Pak Ganjar, siapa yang akan diambil oleh Pak Anies, begitu Pak Anies akan melihat siapa yang akan diambil sama Pak Prabowo ataupun sama Pak Ganjar ya. Sehingga memang untuk cawapres ini yang dilihat adalah sebetulnya paling minimal cawapres yang diambil oleh capres itu adalah tokoh yang tidak menimbulkan resistensi baru. Artinya jangan sampai kemudian cawapres ketika masuk menjadi pasangan capres tersebut kemudian memunculkan resistensi karena tokoh cawapres itu ya. Yang kedua adalah yang akan diukur oleh para capres ini adalah potensi elektoral. Jadi bukan posisi elektoral saat ini tapi potensi elektoral. Artinya dengan
menggandeng nama cawapres ini, maka ada potensi elektoral yang akan diraih ya ketika capres tersebut memilih salah satu nama cawapres yang beredar.